Shalom, perkenalkan nama saya Dila Mardanella Beruginting. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membaca buku paket agama melalui buku paket online. Bab 1. Demokrasi dan hak asasi manusia. Bahan Alkitab dari Mazmur 133 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Pengantar. Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia atau selanjutnya disingkat HAM merupakan topik yang amat penting karena HAM merupakan hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia. Misalnya, untuk hidup dan dihargai sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sayangnya, dalam kenyataan terjadi banyak pelanggaran terhadap HAM. Sedangkan demokrasi adalah model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting, karena suara rakyat didengarkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang memiliki martabat dan hak sejak dalam kandungan ibu. Pada sisi lain, pembahasan ini sekaligus motivasi kamu untuk mampu membela HAM diri sendiri maupun bagi orang lain serta bertindak proaktif dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM. Pembahasan mengenai demokrasi dan HAM tidak dimaksudkan mengambil alih isi mata pelajaran PPKN, namun justru memperkuat pembahasan demokrasi dan HAM dalam mata pelajaran tersebut, namun lebih terfokus pada tinjauan dari segi ajaran iman Kristen. Hal ini penting agar setiap orang menyadari bahwa dirinya terpanggil untuk turut serta mewujudkan demokrasi dan HAM sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Pembahasan topik ini akan dilakukan secara berseri. Pertama, membahas mengenai pengertian demokrasi dan HAM di Indonesia secara sederhana. Berikutnya akan dibahas secara rinci bagaimana perjalanan demokrasi dan HAM di Indonesia serta dampaknya bagi bangsa Indonesia dan umat Kristen di Indonesia. Demokrasi HAM dari perspektif Alkitab. Yang terakhir mengenai sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM. Pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab dengan sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM dipesahkan supaya kamu dapat belajar secara mendalam mengenai prinsip-prinsip Alkitabiah mengenai demokrasi dan HAM. Kemudian sikap gereja terhadap demokrasi dan HAM, di mana akan dibahas mengenai bagaimana gereja mengacu pada prinsip Alkitabiah dalam menyikapi demokrasi dan HAM. Sekilas, nampaknya pembahasan tentang demokrasi dan HAM lebih cocok ditempatkan di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Namun dengan demikian, tidak secara kebetulan topik ini dibahas untuk siswa kelas 12. Tahun ini adalah tahun terakhir bagimu untuk duduk di bangku SMA. Oleh karena itu, coba diingat-ingat kembali apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini tentang bagaimana seharusnya murid Yesus Kristus bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dunia akan mengalami perubahan nasib menjadi lebih baik jika saja demokrasi dan HAM diterapkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam demokrasi ternyata selaras dengan pemahaman bahwa manusia sungguh berharga di hadapan Allah dan semua manusia adalah sama. Tidak boleh ada yang menyatakan dirinya lebih berharga dari manusia lain dan berperilaku menindas manusia lainnya. Andai kata setiap manusia sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama manusia lainnya, niscaya kehidupan di dunia menjadi jauh lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi semua umat manusia. B. Pengertian demokrasi dan HAM. Hak asasi manusia atau bisa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhan pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun sayang sekali dalam kenyataan masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan
institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar HAM warga negaranya ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu maupun kelompok. Adapun mengenai demokrasi, banyak pakar ilmu filsafat dan politik yang memberikan definisi kata demokrasi. Dilihat dari segi etimologis atau kebahasaan, demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kraten atau kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat, artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi pada mulanya dipraktikkan di Yunani melalui pemerintahan negara kota dalam perkembangannya kemudian. Ide dalam demokrasi diadopsi oleh berbagai negara modern di dunia. Sistem ini dipandang lebih menjamin kepentingan rakyat banyak serta memberi peluang bagi terciptanya pemerintahan yang berkeadilan. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Kajian yang lebih mendalam mengenai demokrasi telah kamu pelajari dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini, atau Schaeffer 2014, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di raja atau kaisar. Pemerintahan demokratis baru dimulai muncul pada abad ke-18. Saat itu para filsuf sepakat bahwa rakyat dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan hal-hal yang berbau politik. Keputusan ini antara lain berbentuk kebebasan rakyat untuk memilih siapa wakil-wakil atau dalam hal ini politikus yang dipercaya untuk masuk dalam pemerintahan. Di balik pemilihan wakil-wakil rakyat ini adalah harapan bahwa para wakil akan menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam sikap hidup sehari-hari, terkadang sadar ataupun tidak, kamu melakukan tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Berita-berita yang tersebar di media massa baik cetak maupun elektronik telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dapat memberikan pencerahan kepada kamu untuk terpanggil menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri kamu dan orang lain. C. Antara penegakan dan pelanggaran demokrasi serta hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa kecuali. Artinya, setiap orang yang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Seringkali orang lupa bahwa aparat hukum seperti polisi dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Kamu dapat membacanya di koran, menonton di TV, ataupun menyaksikan sendiri mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya melakukan demonstrasi dengan menggunakan cara kekerasan. Misalnya, membakar ban, melempari aparat kepolisian dengan batu, dan tindakan lainnya. Jika mahasiswa memiliki hak, maka aparat kepolisian dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Membakar ban, memprovokasi aparat, dan melempari mereka dengan batu ataupun tindakan kekerasan lainnya telah melanggar hak mereka sebagai manusia. Memang tidak dapat diingkari bahwa seringkali aparat menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa. Sebagai manusia, mungkin mereka lelah dan putus asa menghadapi mahasiswa yang berbondong-bondong berdemonstrasi dan melewati garis batas yang telah ditentukan. Akhirnya mereka pun menggunakan cara kekerasan untuk membendung demonstrasi. Akan tetapi, para pendemo tidak boleh memprovokasi aparat dan melanggar HAM mereka. Setiap orang dapat menyampaikan sikapnya melalui demonstrasi secara tertib dan damai tanpa provokasi dan kekerasan.
D. Memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagi saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti itu tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, sudah tentu, karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik. Konflik atau perbedaan pendapat akan mereka selesaikan dengan baik. Hal yang lebih penting lagi, pada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah akan melimpahkan berkat-Nya. Mengapa kita harus saling menghargai? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Atau dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun atas alasan apapun. Semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, HAM diwujudkan antara lain melalui hidup rukun sebagai sesama manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Mazmur 133. Jika Mazmur 133 bicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka kitab 1 Raja-Raja pasal 21 berbicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan-kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Alkitab menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 dan memiliki gambar dan rupa Allah. Akan dibahas pada bab 3. Namun, Alkitab juga menegaskan bahwa karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya, yaitu semua umat manusia, dimanapun mereka berada, pada zaman kapanpun mereka hidup, juga berdosa. Mereka berbeda dengan apa yang diyakini agama-agama lain. Kita selaku pengikut Kristus mengakui bahwa manusia sudah lahir dalam keadaan berdosa. Roma 3 ayat 23 sampai 24 menyatakan bahwa karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, yaitu sama-sama berdosa. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus berlaku bagi semua orang. Tidak ada seseorang manusia pun yang lebih sedikit dosanya, sehingga ia tidak perlu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Hal sebaliknya, jika tidak ada manusia yang begitu besar dosanya, sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup menyelamatkannya. Dengan kerja kerasnya sendiri mencari keselamatan manusia, tetap tidak akan mendapatkannya. Allah melakukan pembenaran melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib. Manusia yang tadinya patut dihukum mati, kini dibenarkan melalui iman percayanya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ungkapan-ungkapan yang dipakai Rasul Paulus untuk menyatakan betapa Allah sungguh mengasihi manusia berdosa ini. Misalnya dapat ditemukan di Roma 1 ayat 17, Roma 3 ayat 21 sampai 22, dan 1 Korintus 15 ayat 57. Dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah membenarkan manusia yang semula ada dalam keberadaan berdosa, karena Allah sungguh mengasihi manusia. Dapatkah kita bayangkan betapa hebatnya pembenaran dari Allah ini? Kejadian ini dilakukan secara cuma-cuma. Artinya memang kita tidak harus membayar. Gratis karena kita memperoleh keselamatan itu berdasarkan kasih karunia Allah.
Cuma satu syaratnya, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus. Pembenaran dari Allah ini bertolak belakang dengan keadaan di mana seseorang menjalin hukuman akibat kesalahan atau dalam hal ini dosa yang dilakukannya setelah menerima penebusan. Yesus Kristus manusia hidup dalam kebebasan untuk memiliki damai sejahtera karena tidak perlu lagi hidup dalam perhambaan dosa. Kini, setelah kita dibenarkan oleh Allah dan mengalami damai sejahteranya, apa yang sepatutnya kita lakukan? Allah membenarkan kita karena kasih-Nya kepada kita. Apakah kita menyimpan kasih Allah itu untuk diri kita sendiri atau kita membagikannya dengan orang-orang lain dapat memiliki pengetahuan sama dan mengalami damai-Nya? Disinilah kita memiliki tugas untuk memelihara kemerdekaan yang sudah kita miliki dalam Kristus. Artinya merdeka untuk melakukan kebenaran, yaitu hal-hal baik yang dikehendaki Allah. Atau misalnya ajakan untuk berbuat baik dalam 1 Korintus 7 ayat 35, Efesus 2 ayat 10, dan Ibrani 13 ayat 21. Berdasarkan nas tersebut muncul pemahaman yang memandang orang lain sama. Artinya tidak memiliki derajat lebih berharga atau kurang berharga dibandingkan dengan diri kita. Cangkupan demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak-hak asasi mencangkup berikut. 1. Hak warga negara mencangkup untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi berkeluarga. Hak milik pribadi menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. 2. Hak-hak politik mencangkup hak untuk bersikap, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. 3. Hak-hak ekonomi dan sosial mencangkup hak untuk kebebasan dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya pembahasan secara mendalam mengenai demokrasi dan HAM telah kamu pelajari dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut Diane Ravitch dan Abigail Thurstone atau ED dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941, Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. 2. Kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara sendiri dimanapun juga di dunia. 3. Kebebasan dari kekurangan. Artinya setiap negara berhak untuk damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. 4. Kebebasan dari rasa takut. Artinya setiap negara dan masyarakat memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi ataupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Pada saat pidato tersebut disampaikan, masyarakat di dunia berada dalam bayang-bayangan kehancuran karena Perang Dunia Kedua sudah diambang pintu. Ada beberapa peristiwa menyedihkan yang terjadi, yaitu pada saat Perang Dunia II sangat banyak umat manusia terbunuh serta menghancurkan berbagai tempat di dunia. Misalnya, pembantaian etnik Yahudi oleh zaman Nazi di bawah pemerintahan Adolf Hitler. Perang Dunia II telah meninggalkan bekas-bekas yang pahit bagi sejarah umat manusia, yaitu penghancuran terhadap tatanan masyarakat serta pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia. Belajar dari kepahitan itu, pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memberlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Kesepakatan itu ditandatangani
oleh semua negara anggota PBB di New York pada tahun 1948. Nampaknya pidato Presiden Roosevelt mempengaruhi dan menginspirasi lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dirancang oleh PBB. G. Peratih demokrasi dan HAM di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan setiap orang. Tentu saja gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia. Selanjutnya, pejuang kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak asasi manusia. Pejuang hak-hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan UUD Negara RI dan Dasar Negara pun menyusun UUD dan Dasar Negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Pejuang kemerdekaan adalah pejuang demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, sesudah kemerdekaan, para pendiri bangsa memasukkan demokrasi dan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945. Simak sila-sila dalam Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya menyiaratkan keberpihakan pada HAM. Demikian pula UUD 1945, baik pembukaan maupun pasal demi pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan bagi terpenuhnya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Walaupun HAM tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, tidak dengan sendirinya rakyat dapat menikmati pemenuhan hak-haknya. Hal itu terjadi karena situasi bangsa dan negara yang masih ada dalam perjuangan untuk mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang berlindung di balik kedok demokrasi. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut sebagai Orde Baru, yaitu orde yang dipandang berbeda dengan orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintahan, izin terbitnya dicabut. Rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasinya. Berbagai penderitaan dialami oleh berbagai komponen rakyat selama 30 tahun. Akhirnya melahirkan kesatuan dan gerakan untuk menghancurkan rezim Orde Baru. Gerakan tersebut dipelopori oleh lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Mereka menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut 1. Presiden Soeharto mundur. 2. Pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total. Menjawab tuntunan tersebut, pada tanggal 28 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian, menandai era baru yang disebut masa transisi menuju reformasi. Berbagai mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Banyak orang menyebut masa setelah Orde Baru sebagai era reformasi, karena adanya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Dalam kenyataannya, hingga kini bangsa negara Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan HAM. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diubah supaya rakyat memperoleh apa yang merupakan hak-haknya. Penutup. Berdoa bersama untuk proses penyadaran demokrasi dan HAM. Semoga umat manusia pada umumnya
dan kaum remaja pada khususnya memiliki kesadaran akan demokrasi dan HAM. Kamu dapat menyusun sendiri doa tersebut. Pada 2 pelajaran berikut akan ada doa HAM yang ditujukan bagi para korban HAM dan para pekerja keras, para pekerja serta berjuang yang kini telah berjuang untuk membela mereka yang tertindas dan menjadi korban pelanggaran demokrasi dan HAM. Rangkuman. Hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM serta mewujudkan dalam kehidupan. Perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntunan negara, masyarakat maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kamu. Sekian saya telah membaca buku Paket Agama. Sekian dan terima kasih. Shalom.